Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspirasi. Hai sahabat inspiratif semua. Senang rasanya kali ini saya Khairul Abbas dengan sahabat saya Ahmadulan Sohri Ramdhani bisa membersamai kalian semua di acara Terminal Teman Rumpi Anak Milenial. Oke, sebelum dimulai pembahasan, seperti biasa saya mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk ikut bersama memuliakan para penghafal Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S. Sehari 1.000, seminggu 10.000 dan sebulan 100.000. Disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 71344711233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Oke, Bang Wildan. Iya. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana untuk Bang Abbas? Alhamdulillah, saya juga. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa? Kebetulan untuk saat ini saya sibuk mengajar di Pondok Pesantren Darul Wafa, Masya Allah. Lebak Wana Keramat Waktu Serang Banten. Ustaz ya? Ya, belajar lah. Masya Allah. Insya Allah. Mau doanya aja. Amin. Bang Abbas, iya. Oke, Bang, hari ini mau bahas apa nih kira-kira? Ya, insya Allah untuk hari ini kita akan membahas tips menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mengapa pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang hal itu? Karena agar kita selaku generasi milenial dapat menjadikan sebuah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita bisa melahirkan generasi Qurani di masa yang akan datang, insya Allah. Bener banget, karena kita ngelihat sekarang tuh mungkin ada dari kita tuh agak jauh dari Al-Quran kayaknya hidupnya. Ya mungkin ada sebagian seperti itu, memang tidak semuanya. Oke, langsung ke tipsnya nih. Apa aja nih Ya. yang pertama? Tips yang pertama itu adalah melafalkan atau membacanya begitu. Nah, mengapa demikian? Karena dengan kita melafazkan Al-Quran, membaca Al-Quran demikian, itu dapat menjadikan diri kita itu ketertarikan kita itu kepada Al-Quran. Diawali dengan membaca, kemudian kita akan mengetahui apa maksudnya, sehingga timbul rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Karena dengan kita membaca itu segala yang ada di dalam tersebut akan terbuka gitu. Apapun yang kita pikirkan khususnya tentang Al-Quran, insya Allah dengan diawali dengan membaca, maka rentetan-rentetan yang lainnya akan ada gitu. Diawali dengan membaca sendiri, karena kita pun sudah mengetahui bahwa dengan kita membaca gitu kan, kita dapat mengetahui sebuah keilmuan dan lain sebagainya. Dan hebatnya dari hadis Rasulullah SAW ada yang berkata tuh, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, dan satu kebaikan tersebut dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Iya betul. Dan istimewanya lagi, bukan alif lam itu bukan satu huruf. Alif lam mim ya? Iya, alif lam mim Iya, itu bukan betul, satu huruf. betul, Jadi betul. alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Iya, Masya Allah ya. Berarti Hebat banget. dengan kita membaca kitab suci Al-Quran, satu huruf aja kita mendapatkan kebaikan gitu kan. Apalagi di dalam Al-Quran banyak sekali kan ayat-ayat menerangkan tentang kemuliaan Al-Quran begitu ya. Terus kita membacanya, senantiasa membacanya gitu. Insya Allah pahalanya itu kalau misalkan dapat dilihat secara zohir gitu ya, banyak sekali kan ya. Kalau kita melihat daripada hadis Rasulullah SAW yang tadi disampaikan oleh Ahli Abbas tadi gitu, ya alif lam mim pun bukan dikatakan satu huruf kan ya, melainkan alif lam mimnya itu alifnya itu satu huruf ya, kemudian lamnya satu huruf, mim satu huruf. nah berarti berapa itu? 3 huruf. 3 huruf. Jadi 3 huruf dikali 10 berapa? 30. Kebaikan, Masya Allah. Dan hitungan manusia itu berbeda dengan hitungan Allah. Nah Dan betul, pahalanya. benar sekali itu, luar biasa ya. Iya, jangankan yang lancarnya, yang terbata-bata pun dapat pahala. Iya dalam betul, bacanya itu. betul sekali. Jadi kita mengajak ya kepada semua sahabat inspiratif senantiasa membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Masya Allah. Tahu nggak Ahli Abbas? Saya pun mempunyai sebuah program bagaimana agar kita tertarik membaca Al-Quran. Boleh. Misalkan kita berdua mempunyai program mulai dari hari ini one day one ayat misalnya. Itu bisa kita berlatih dengan hal itu sehingga kita bisa naik tingkatan level gitu. Bisa one day one juz misalkan seperti itu. Misalkan
one week, one juz, bisa seperti itu. Jadi sehingga motivasi membaca Al-Quran itu lebih meningkat dan meningkat begitu. Masya Allah, benar Masya Allah ya. Oke, Luar tadi yang biasa. pertama itu yang membaca ya, yang Iya pertama. betul. Sekarang yang kedua nih, apa lagi nih? Yang kedua itu menghafalkannya. Ya. Ini yang tersulit kayaknya ya. Sebetulnya dibilang sulit sih enggak ya, Ahi Abbas. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Namun apakah ada yang ingin mengambil pelajaran darinya? Nah, begitu. Itu di dalam satu surat dijelaskan 4 kali dengan ayat yang sama dan arti yang sama. Sehingga mindset kita menghafal Al-Quran itu sangatlah mudah gitu. Allah saja menjanjikan bahwa menghafal Al-Quran mudah, maka kita pun selaku hambanya harus meyakinkan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah gitu. Sehingga kita dapat menjadikan generasi Al-Quran di kemudian hari. Semoga kita berdua lah ya, bisa menjadi ahli Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sebenarnya menghafal itu mah mudah ya. Cuma Betul, iya. Kurang betul. itu mungkin kurang apa ya, motivasi atau kurang ini kali ya. Iya betul, kurangnya motivasi diri kita khususnya. Memang the big of motivation itu ya diri kita gitu. Betul banget ya. Agar Ahi Abbas gitu, saya pun ayo kita sama-sama senantiasa menghafalkan Al-Quran gitu. Walaupun pelan-pelan insya Allah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Maka dari itu saya berharap kepada Ahi Abbas, begitupun diri saya, kita dan sahabat inspiratif semuanya ya, kita mengajak yuk kita sama-sama menghafalkan Al-Quran agar kita dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Begitu. Apalagi dengan kita menghafal Quran tuh kita bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita ya. Betul sekali, itu luar biasa lah ya. Siapa coba yang gak mau seperti Ahi Abbas ya? Siapa? Siapa nggak ada ya? Iya, Kita bener semua mau banget. kan ya. Jadi saya pun mau, Ahi Abbas pun mau begitu. Oke, tadi berarti pertama membaca, Iya betul. kedua menghafalkan. Iya, Dan betul. yang ketiga nih apa nih? Nah, yang ketiga itu adalah mentadaburinya. Tadabbur. Bagaimana mentadaburinya? Maksudnya adalah meresapinya, meresapi makna daripada kandungan Al-Quran yang kita baca gitu. Jadi setiap apa ayat Al-Quran yang kita baca, misalkan Al-Fatihah yang kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ila akhir ayat. Nah, jadi kita memperhatikan bacaan yang tadi dengan syahdu, sehingga kita bisa meresapi perlahan dengan perlahan gitu. Dari ayat yang tadi, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kita pelan-pelan begitu kan. Nah, kita merasakan, mentadaburinya, ya Allah, kita ini berlindung gitu kepada Allah ketika kita membaca Al-Quran dan kita merasakan akan hal adanya itu gitu. Seperti itu. Jadi dengan mentadaburi, insya Allah kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita gitu. Dalam arti bukan berarti kita harus kembali ke Al-Quran, bukan seperti itu. Tetapi menjadikan rasa hub cinta kita terhadap Al-Quran gitu, dengan mentadaburinya seperti itu. So, berarti tadabbur ini ya. Iya, setelah menghafal. betul. Ayo, Tapi Mas. yang dijadikan pertanyaan tuh ada di antara kita yang bingung nih Iya. antara belajar cara membacanya dulu atau menghafalnya dulu. Nah, yang paling utama itu yang pernah saya rasakan adalah lebih baik kita cara membacanya dulu. Membacanya dulu ya. Mengapa demikian? Karena dengan kita membaca terlebih dahulu, tajwidnya kita benar, maka proses menghafal itu lebih mudah gitu. Karena kita sudah mengetahui hukum-hukum tajwid yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut gitu. Sehingga menghafal itu mudah sekali gitu. Jadi ada pepatah mengatakan menghafal Al-Quran seperti mudahnya kita tersenyum. Kayak sekarang kita tersenyum, mudah nggak? Mudah sekali kan? Masya Allah. Benar, Begitu benar. ya Bas. Berarti membaca, Iya. menghafal dan mentadabbur. Mentadabur. Betul. Nah, kalau misalnya ketiga ini sudah dikuasai, Nah. selanjutnya ke Mencintai Al-Quran. mencintai. Nah, mencintai Al-Quran ini dengan rentetan yang tadi itu kita sudah mencintai Al-Quran. Dimanapun kita berada, mau kita di kendaraan, baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum ataupun kendaraan kereta api gitu ya, dan lain sebagainya, dengan rasa cinta kita gitu, diamnya kita aja mungkin dalam hati kita membaca Al-Quran, entah kita membaca surat Al-Ikhlas
Al-Falaq, An-Nas gitu kan, itu Sudah kan bagian melekat ya, melekat pada sudah diri melekat di kita, hati. betul itu. Makanya dengan kita mencintai Al-Quran sendiri, insya Allah gitu, Al-Quran itu bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita gitu. Sebagaimana guru matematika saya dulu di pondok pesantren mengatakan bahwa pepatahnya seperti ini, al-mahabbatul ula la tunsab. Kecintaan pertama itu sulit untuk dilupakan gitu. Nah, dengan Al-Quran kita cintai ini, maka saya yakin nih gitu bahwa sulit untuk kita lupakan gitu. Karena cintanya itu kayak Ayah Bas cinta nggak sama orang tua? Cinta Cinta jelas, sekali iya, kan. Nah, pastinya. sampai kapanpun sulit kan untuk dilupakan. Baik masih ada ataupun tiada, kita akan senantiasa mencintainya dengan cara mendoakannya, begitu kan ya. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang di rumah gitu, mentaatinya, itu kan bagian dari cinta kita terhadap orang tua. Nah, cinta kita terhadap Al-Quran dengan kita membaca, menghafalkannya, mentadabbur, itu bagian daripada cinta kita terhadap Al-Quran, sehingga kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai Pedoman hidup. hidup kita. Insya Allah. Masya Allah. Dari sekian 3 itu, tips yang selanjutnya Mengamalkannya. Nah, ini yang luar biasa. Sebetulnya lebih puncaknya seperti ini. Poinnya ya. Poin paling poin akhir itu memang mengamalkannya. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, itu menurut saya poin yang terakhir itu, yang kelima, itu bagian daripada inti pembahasan kita pada pagi hari ini. Karena jangan sampai kita pintar hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sahabat inspiratif semua, kita pun harus bisa menebarkan kebaikan khususnya di bidang Al-Quran ini. Entah kita dengan cara mengajari Al-Quran di TPA ataupun di masjid gitu kan, sehingga kita bisa dikatakan sebaik-baiknya orang gitu, yang bisa bermanfaat juga. bermanfaat bagi orang lain, seperti itu Ayah Bas. Dan ketika kita mengamalkan Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran sendiri. Begitu. Tapi mungkin ada yang sulit kayak mengamalkannya itu kadang tidak dibantu sama kondisi ibaratnya. Iya. Keadaannya tidak mungkin untuk dia mengamalkan Al-Quran seperti kayak Seperti dalam gimana? lingkungannya nih. Mm-mm. Susah banget kayak buat baca Al-Quran aja terus nggak sempat, atau gengsi. Oh, Misalnya gengsi. di tempat umum, misalnya kita megang Al-Quran juga gengsi. Ada Iya, mungkin ada iya. kayak gitu ya. Iya, mungkin sebagian orang seperti itu. Mm. Menurut saya memang hal itu bisa jadi sebuah faktor ya, di mana kita sulit mengamalkan Al-Quran sendiri. Ya. Tapi ada satu yang harus dilakukan Ayah Bas ketika kita menemukan sebuah problem seperti ini. Maka kita harus membuat bi'ah atau lingkungan diri kita, sehingga kita dapat mengamalkan Al-Quran dengan cara kita. Contohnya bagaimana? Datang ke masjid, kita baca Al-Quran menggunakan mikrofon, sehingga terdengar suara kita gitu kan. Nah, hal itulah yang dapat menarik masyarakat, menarik anak-anak atau anak milenial, anak muda untuk datang ke masjid gitu. Itu kan bagian daripada kita mengamalkan Al-Quran dengan sering mendengarkan murotal gitu. Seperti itu ya, Mas. Terus kayak problem-problemnya itu misalnya ada faktor teman juga nih. Iya, Ada betul. teman yang mendukung kayak misalnya, wah keren nih, bagus, pertahankan. Iya. Ada juga yang kayak terlalu disindir kayak, wah so Iya. itu biasanya permasalahannya itu nggak jauh dari lingkungan sekitar. Iya, betul. Memang saya pun pernah menemukan hal itu, Ayah Bas, kepada diri saya sendiri. Namun kita yakini bahwa kita itu melakukan hal itu bukan berarti kita ingin sombong, bukan berarti kita ingin pahur, melainkan namanya kita berdakwah, namanya kita ingin menebarkan kebaikan, itu sudah pasti banyak godaan-godaan seperti itu, Ayah Bas. Nah, Jadi patut kita lawan, dalam arti lawan dengan kebaikan gitu. Kita harus tetap istiqomah. Ketika ada orang yang memberikan ujian seperti itu, justru itu bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Apakah kita ini masih istiqomah atau tidak? Kan begitu ya? Jadi menurut saya kita harus tetap istiqomah untuk menebarkan dan mengamalkan Al-Quran, walaupun di sana sini masih banyak yang menggoda, masih banyak yang mencaci maki terhadap kita. Kamu so alim lah, kamu sombong lah, kamu ria lah, dan sebagainya. Itu tidak kita jadikan sebuah masalah yang sangat sakral gitu, melainkan kita jadikan motivasi kepada diri kita sendiri khususnya, agar kita senantiasa menebarkan Al-Quran lebih luas begitu. Sehingga dengan mengamalkan Al-Quran sendiri, kita dari keempat aspek yang tadi itu, membaca ataupun melafalkannya, menghafalnya, kemudian mentadaburi, kemudian mencintai dan mengamalkannya, maka
dengan 5 aspek yang tadi ataupun 5 tips yang tadi, kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Benar banget. Begitu ya, Bang. Tadi memetik kata istiqomah nih. Iya, betul. Kan misalnya kita sudah proses kayak melafazkan atau membaca, Betul. menghafal, mentadabaru dan menghafalnya. Tapi di tengah jalan kadang suka turun Iya. imannya atau turun down itu ya. Iya, betul. Moodnya lah ya. Moodnya. Kalau anak milenial, betul. Anak milenial. Nah itu gimana nih menurut Bang Wildan nih? Cara mempertahankan atau meninggikannya lagi tuh? Nah, ada sebetulnya beberapa tips ya. Namun yang pernah saya rasakan itu seperti ini. Kita mempunyai sebuah sahabat, mempunyai seorang sahabat ataupun sebuah komunitas, sehingga kita dapat menambahkan, menziadahkan iman kita ataupun semangat kita untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghafalnya dan mengamalkannya. Seperti saya dengan Ayah Abbas. Ayah Abbas, bagaimana nih menurut Ayah Abbas? Ayah Abbas bisa nggak memberikan motivasi kepada saya nih? Jadi lebih kepada kita mencari sebuah kawan, Mencari teman. ya mencari teman gitu ya, atau sahabat, kawan gitu, untuk bisa memberikan stimulus kepada diri kita gitu. Kayak kamu nih, Ayah Abbas, misalkan kalau lagi fit keadaan kamu kurang fit lah, kamu pasti cari kan ke apotek, Cari gitu obat kan. ya. Cari obat atau vitamin C, CDR atau gitu kan, Benar. sehingga imun kamu bertambah kan, begitu ya. Benar. Seperti itu. Nah, begitupun dengan kita membaca Al-Quran, melafadzkannya, mengamalkan Al-Quran gitu. Itu kita mencari kawan gitu, agar bisa saling mengingatkan satu sama lain. Berarti Iya, teman itu emang betul. Teman itu berpengaruh kepada pengaruhnya kita. besar sekali ya. Begitupun kita dapat dengan cara mendengarkan murotal audio terkait tentang Al-Quran. Bisa lewat YouTube, bisa lewat podcast inspiratif, misalkan kan, Iya, luar biasa kan begitu. Bisa juga melalui audio MP3 kita ataupun Iya. aplikasi Al-Quran yang ada di HP kita, seperti itu. Dan mendengarkan juga kita bisa mendapat pahala. Betul sekali. Emang Iya. ini luar biasa sekali Luar ya. biasa sekali memang, dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri memang keberkahan itu akan datang kepada diri kita gitu. Kurang menarik apa gitu ya untuk kita pelajari, Nah, untuk kita betul. baca. Kadang betul. kurang kemauan dulu sih ya. Nah, betul, memang Niat- terkadang dari niat dulu. kita itu, kadang kemauan kita yang kurang. Makanya agar kemauan kita itu bertambah, kemauan kita itu lebih semangat gitu untuk mempelajari Al-Quran, itu tadi kita harus mengajak dan mencari seorang teman untuk memberikan motivasi kepada kita. Begitu ya. Jadi untuk yang sekarang nonton nih, penting itu mencari teman itu penting. Mencari Betul teman sekali. yang berpengaruh buat kebaikan kita penting. Betul sekali. Dan walaupun kita mencari teman yang baik, jangan lupakan teman yang buruk. Nah itu udah tugas kita buat menasihatinya yang buruk. Betul sekali. Betul sekali. Justru dengan kita berlaku seperti itu, kita menjadi bagian kebaikan daripada itu. Benar. Saya pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran mengatakan seperti ini. Khairul ashab man yadulluka ala khair. Sebaik-baiknya kawan adalah yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Seperti ini, saya yakin bahwa Ayah Abbas ini bagian dari teman baik saya gitu. Kita Amin. semoga aja bisa menjadi sahabat di dunia maupun Dan nanti di akhirat. akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surga itu terlalu Luas. untuk sendirian ya. Betul Jadi, sekali. Kita harus banyak-banyak nyari teman yang Betul baik, sekali, terus betul. mengajak pada kebaikan. Betul sekali. Apalagi di era saat ini ya, di era milenial ini luar biasa. Mudah-mudahan yang bagi anak milenial gitu. Jadi kita patut berhati-hati kepada sahabat inspiratif semua. Saya berharap sahabat inspiratif semua untuk mencari kawan, mencari sahabat yang mendatangkan kepada kebaikan. Masya Begitu ya Ayah Abbas ya? Ya, terus nih yang masih mengganjal di pikiran saya, Iya. bagaimana? untuk bagi orang-orang yang mungkin kesibukannya di atas rata-rata gitu ya, yang terlalu sibuk, nah itu membagi waktunya itu gimana tuh? Nah, saya ada tips sebetulnya bagi orang yang seperti itu. Kita membagi waktunya untuk senantiasa membaca Al-Quran, yang melafazkan Al-Quran itu bisa kita bagi setelah sholat. Setelah sholat 5 waktu, baik itu setelah sholat subuh, misalkan berapa halaman, sehingga kita dapat membaca Al-Quran, ibarat kata mengaji Al-Quran lah begitu. Jangan sampai dalam satu hari itu kita tidak membaca Al-Quran, begitu Ayah Abbas. Agar dalam satu hari itu hati kita, pikiran kita, mulut kita berzikir dengan membaca Al-Quran. Benar banget. Jadi Seperti itu. tidak ada alasan ya buat untuk tidak membaca Al-Quran. Betul sekali Ayah Abbas. Kadang alasan yang kita buat sendiri itu malah yang menjatuhkan kita. Betul sekali. Iya, Benar. jadi tadi itu setelah membaca, terus menghafal, mencintai, mentadaburi, mentadaburi, iya, terus mencintai, mencintai dan mengamalkannya, insya Allah akan tumbuh cintanya, akan Betul.
menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Betul sekali. Dan insya Allah hidupnya akan tentram juga. Iya, tentram gitu kan. Luar biasa lah pokoknya hidup dengan Al-Quran, insya Allah hidup tentram, aman, dan berkah insya Allah. Dan ingat jangan sampai Al-Quran yang kita miliki di rumah itu sampai berdebu itu ya. Betul sekali. Karena debu itu bakal menjadi saksi di akhirat nanti ya. Masya Allah. Karena kenapa nggak dibaca gitu, debu itu jadi saksi. Betul, betul. Sayang sekali kita punya Al-Quran 1-2 di rumah tapi tidak dibaca juga. Betul, iya Mas. Dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya itu disebut Seperti apa? kuburan. Begitu, iya. Jadi kita mengajak sahabat inspiratif semua ya untuk senantiasa membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, serta mentadabburinya dan mencintai dan serta mengamalkannya. mengamalkannya. Maka akan menjadikan Al-Quran sebagai Pedoman hidup kita. Memang Al-Quran itu luar biasa sekali. Iya betul. Semoga aja ya kita dapat melakukan kelima hal tersebut sehingga kita berdua khususnya gitu ya dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup gitu. Ya Ahi Abbas, begitupun saya Wildan gitu ya, senantiasa kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Gitu. Sebelum kepada sahabat inspiratif semua, kita terlebih dahulu. Gitu. Sebelum menyampaikan kita yang lakukan dulu. Betul sekali. Terakhir, mungkin Kang Wildan punya motivasi gitu untuk yang di rumah atau yang menonton. Iya. Gimana untuk mengawali dari 5 itu? Baik. Untuk sahabat inspiratif semua, saya mengajak kepada sahabat inspiratif semua untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Mengapa demikian? Karena dengan kita melakukan kelima hal tersebut, maka hidup kita akan menjadi tentram, berkah, dan aman insya Allah dunia akhirat. Ingat, ada pesan mengatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya insan, sebaik-baiknya orang ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Jadi sahabat-sahabat inspiratif semua, jika sahabat inspiratif semua ingin menjadi insan yang baik, maka senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Seperti itu Ayah Abbas. Motivasinya sangat membangun sekali ya. Betul Ayah Abbas. Jadi semua sudah disediakan, tergantung kitanya sendiri. Betul Ayah Abbas. Kita yang memilih apakah kita ingin menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ingin hidup tentram atau kita hanya ingin mengikuti alur dunia saja. Betul Ayah Abbas. Mungkin dari Ayah Abbas sendiri apa ada motivasi untuk sahabat inspiratif semua? Ya intinya jangan sampai Al-Quran itu disia-siakan. Sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semua umat muslimin. Betul. Jangan sampai disia-siakan karena rugi. Dan salah satu amalan yang sangat menguntungkan itu ya dengan baca Al-Quran juga. Betul. Dalam satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. Betul. Apalagi kita membaca 1 juz saja, Masya Allah ya, dan tak terhitung lah. Iya. Dengan hitungan manusia begitu ya. Hitungannya beda lagi ya, hitungan Betul, manusia dan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi intinya gunakan Al-Quran sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Betul. Iya. Dan kita ciptakan di kemudian hari generasi milenial yang mencintai Al-Quran. Insya Allah. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita berdua khususnya menjadi penghafal Al-Quran, menjadi pencinta Al-Quran, menjadi pengamalkan Al-Quran, sehingga kita dapat memberikan kebaikan kepada kedua orang tua, bahkan diri kita ataupun seluruh sahabat inspiratif semua, baik di Nusa maupun di bangsa atau di dunia yang melihat pada saat hari ini. Masya Allah, benar banget ya. Cukup ya. Mungkin itu aja. Itu dia sedikit dari kita. Ambil manfaatnya dan jangan diambil yang tidak bermanfaat, karena yang salah itu dari kita dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan. Saya Khairul Abbas. Saya Ahmad Dilan Sauriamdani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.